Assalamualaikum, Mano. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Lagi nih. ngapain? Ini lagi nunggu teman, ada janjian kayaknya, tapi masih udah waktu nih. Oh, baik. Iya. Ngobrol dulu. Mau lagi ketemu ya? Iya. Iya, apa nih? Pak Ustadz, ini ada rasa penasaran nih dari beberapa sahabat-sahabat sama rekan kita Iya. yang menanyakan soal jin dan setan nih, Pak Ustadz. Iya. Gitu ya. Karena orang seringkali mengucapkan istilah ini, kata ini gitu ya. Iya. Kita udah tahu bahwa ada jin, tapi ada juga setan Iya. gitu ya. Nah, barangkali bisa dijelaskan dulu nih, Iya. jin itu apa, setan itu apa, Pak Ustadz? Iya. Ini sama-sama jin ini makhluk ya, Pak? Makhluk. Makhluk. Jin ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Iya. Yang tadinya dia adalah makhluk yang taat ini tadi. Oh, Ya, gitu. tadinya taat. Ya, betul. Nah, tapi ketika Allah beri kabar gitu bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, Iya. ini ja'ilun fil ardi khalifah. Iya. Nah, malaikat diminta oleh Allah untuk sujud. Oh, gitu. Nah, Iya. malaikat sujud gitu kan. Iya. Nah, sujud di situ bukan sujud menyembah. Iya. Nah, tapi Itu sujud menghormati. penghormatan. Ya. Penghormatan. Ya. Nah, si jin tuh aba wastakbar. Jin itu menolak. Ya. Nah, apa alasan dia menolak? Wastakbar. Dia merasa sombong. Ya. Kenapa? Karena khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar. Nah, jin merasa bahwa dia ini makhluk yang sempurna, lebih mulia dari manusia. Betul. Karena diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Ya. Nah, itu. Nah, maka ketika si jin ini mengganggu manusia, Iya. ya, Ya. dia menghalangi manusia nanti beribadah kepada Allah setelah dia turunkan ke muka Ya. bumi, dan itu diawali dari dia mengganggu Adam sebetulnya di Betul. surga. Nah, dia menjadi punya sifat setan. Oh, jadi sifat itu adalah setan. Setan. Itu sifatnya Nah, jin. iya, Ya. jadi setan. Nah, ketika dia mulai membangkang, Hmm. ya kan, dia betul-betul jadi pembangkang. Iya. Dia betul-betul bersifat arogan. Iya. Dia nggak mau beribadah. Iya. Dia menggiring manusia kepada perbuatan maksiat dan dosa. Dia jadi Iya. iblis. Oh, gitu kan. Oke, itu jadi kayak udah rajanya jin tuh. Rajanya Iblis setan. tuh. Rajanya setan. Rajanya setan. Baik. Itu iblis, Pak. Ya. Nah, jin waktu diusir dari surga oleh Allah, Ya. jin bilang, aku akan mengganggu anak cucu Adam sampai kiamat. Tapi dia kasih bocoran Iya. bahwa aku tidak bisa mengganggu hamba-hamba yang mukhlasin. Mukhlasin. Artinya apa? Apa tuh, beda Pak? mukhlisin sama mukhlasin? Iya. Kalau mukhlisin itu kita berproses belajar menjadi orang yang ikhlas. Oh, itu Ya, dari diri kita. dari diri kita Ya, dikasih baik. cobaan, dikasih Ya. ujian oleh Allah, kita Tetap beribadah, takwa kepada Allah. tetap takwa, kita Ya. berusaha mengikhlaskan ibadah kita. Ya. Nah, tapi kalau mukhlasin itu given dari Allah. Jadi Allah sudah ridho kepada orang Kepada yang seorang hamba, mukhlisin tadi, nah, maka dijadikannya ditingkatkan dia mukhlasin. menjadi orang mukhlasin. Ya. Ya, jadi dia ikhlas dalam semua aktivitas hidupnya. Oh, Ya, begitu. dia murnikan tauhid dalam setiap aktivitas hidupnya. Ya. Dia nggak butuh pujian orang ketika bersedekah. Oh, Dia nggak ya, butuh pujian ya, orang. ya. Dia nggak Ya. butuh menjelaskan kepada orang lain bahwa saya sudah melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Dia nggak butuh itu lagi. Ya. Nah, dia sudah sampai pada tingkatan mukhlasin. Oh, iya. Given dari Allah. Udah ini ya, maksudnya udah hubungan dengan Allah itu sudah Sudah dekat dekat. sekali, sehingga si jin itu tidak mampu lagi. Tidak mampu. menggoda. Oke, baik. Nah, kemudian ini soal jin ini kan akan selalu menggoda terus-menerus nih dalam Iya. kehidupan manusia ya. Iya. Bagaimana mempelajarinya nih Pak Ustaz? Karena kan Iya. kita pengen juga selamat dalam kehidupan ya. Iya. Padahal gangguan itu kan kadang berangsur-angsur dan dilakukan secara perlahan-lahan, Iya. awalnya gitu kan. Iya. Agar supaya kita terhindar dari ujian gimana nih Pak? Ya, gini Pak, bahwa harta kita yang paling berharga itu adalah akal, hati dan jiwa. Ya, betul. Ya, orang kalau kehilangan akalnya maka dia gila. Ya. Orang kalau kehilangan rasa, Ya. dia sombong, dia kasar, dia pendendam, dia amarah, dia bisa membunuh. Ya. Orang kalau kehilangan jiwa, Ya. dia kehilangan ketenangan hidup. Ya. Nah, maka tiga harta yang paling berharga ini harus kita proteksi. Nah, bagaimana cara kita memproteknya? Ya dengan iman, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan Ya. amal kebaikan. Ya. Nah, dengan iman, ilmu,
ibadah dan amal kebaikan. Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita isi akal kita dengan selalu belajar, Ya. menuntut ilmu, Ya. yang utama ilmu itu adalah ilmu tauhid. Ya. Ya, kemudian kita tingkatkan iman kita sebagaimana tuntunan Rasulullah Ya. dan tuntunan Al-Quran. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita, kita Ya. tingkatkan amal-amal kebaikan kita. Ya. Nah, sebetulnya itu kita sedang memprotek akal, hati, dan jiwa kita. Betul, betul. Sehingga jin itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena ia jadi majrud dam. Ya. Dia bisa mengalir di dalam darah Ya. manusia. Ya. Dia bisa mempengaruhi cara kita berpikir, Ya. cara kita bersikap. Ya. Dia bisa mempengaruhi penglihatan kita, mempengaruhi pendengaran kita, mempengaruhi ucapan kita. Maka ada manusia-manusia yang perilakunya betul-betul bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ya, ya. Karena sudah terasuki ya, Iya. di dalam darah, di dalam Iya. jiwa, di dalam pikirannya, Iya. gitu Ustaz ya. Sangat mengerikan ya Ustaz ya. Nah kalau gitu, bagaimana juga dengan ada peristiwa misalnya Iya. kita suka melihat orang yang sudah beriman, bertakwa, tiba-tiba dia seolah-olah setanan atau Iya. tidak dapat mengendalikan dirinya kembali. Iya. Kan? Padahal awalnya sih kita lihat ini orang baik-baik misalnya Ustaz. Iya. Nah, itu apa yang tiba-tiba menyebabkan dia kemudian terpengaruh ya? Iya. Gitu. Padahal kan dia mungkin awalnya sudah terproteksi. Iya. Mungkin bisa Pak Ustadz jelaskan? Nah, kita sering sekali inkonsistensi atau Oh. inkonsisten Iya, betul. di dalam ibadah kita, di dalam kebaikan kita. Ada lengahnya. Ada lengahnya, Iya, ada iya. lalainya, Ya, betul. gitu ya. Ya. Nah, makanya iman yazid wa yanqus. Nah, waktu iman kita naik, berarti kan di saat itu kita memprotek akal, hati, dan jiwa kita. Iya. Tapi ketika iman kita turun, kita lalai. Iya. Maka disitulah ruang masuknya jin atau setan ke dalam diri kita. Iya. Ya, disitulah mereka masuk mempengaruhi kehidupan kita. Iya. Maka perlu menjadi orang yang konsisten. Ya. Nah, di antara menjadi orang konsisten ini adalah selalu berdoa kepada Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, Ya. tunjukkan kami jalan yang benar, jadikan kami orang yang konsisten. Oh. Ya, konsisten di dalam kebaikan, Ya. konsisten di dalam ibadah. Ya. Nah, konsisten di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, Manu, Ya. kalau kita tahu sebetulnya di mana kelemahan kita, Ya. ya kan? Ya. Biasanya kita tahu nih, kita masing-masing Ya. punya titik Ya. lemah. Betul, betul. Nah, sebetulnya kalau kita tahu di mana titik lemah kita, Ya. kita harus waspada terhadap titik lemah kita itu. Gitu kan? betul. Harus waspada. Mencegah agar supaya tidak tergoda di situ. Tergoda ya. di situ. Betul. Nah, Ya. nah, jangan lupa bahwa kita berusaha ikhtiar untuk menjaga diri kita, Ya. dan Allah Maha Kuasa juga. Betul. Minta sama Allah dengan Ya. kuasanya menjaga diri kita. Nah, ya kan? Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul. Ya kan? Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Ya. Na'udzubika min hamazatis syayatin. Ya. Wa na'udzubika ayyahdurun. Betul. Kita berlindung kepada Allah dari genggaman syaitan Ya. dan dari kehadiran mereka di dalam kehidupan kita. Ya benar-benar Ustaz. Karena bisa jadi tergodanya misalnya dengan sifat ria gitu Sifat kan, ria. yang ditiupkan. Betul. Padahal kita misalnya sudah baca Quran, sudah beribadah, ini ada orang yang kurang ibadahnya, Ya. lalu timbul ria kita. Betul. Itu bahaya Ustaz. Bahaya. Jadi jin itu atau yang sudah jadi setan itu, Betul. dia itu nanti akan mempengaruhi jiwa kita yang kosong tadi, Oh, ya, hati betul. kita yang Ya, kosong ya. tadi. Begitu ada lalai dia masuk di situ. Begitu dia masuk, dia mempengaruhi keikhlasan kita menjadi ria, Betul. gitu kan? Iya, iya. Nah, kalau sudah menjadi ria, dia senang. Kenapa? Karena amal kita ditolak oleh Allah. Karena kan ria itu amal kita ditolak oleh Allah. Iya, iya pasti. Ya, ruhnya amal itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Gitu. Bila mana tidak ada ikhlas, Iya. jadi sia-sia. Iya, Ustaz. betul. Baik. Nah cukup jelas nih Pak Ustaz. Cukup ya. Gitu. Gak ada lagi, Terima kasih ini banyak. waktunya masih sempet nih kalau mau. Aduh. Cukup Cukup kelihatannya. ya, cukup. Kelihatannya karena kebetulan ada janji nih teman saya Oh, saya katanya juga, udah saya dekat. juga. Saya jual kayaknya. Oh gitu. Ya, Iya, saya baik juga kalau ya. gitu. Terima kasih Boleh ya. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Ustaz. Luar biasa, banyak manfaat yang kita terima. Jangan lupa
untuk selalu like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.